Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menjelaskan tugas mata kuliah Teori Portofolio dan Analisis Investasi yang berjudul tentang pasar efisien. Kami dari kelompok 9 S5D yang beranggotakan Adinda Fuadila Al-Kumairah NIM 174, Dwi Fendrisia Jayanti NIM 175, Lailatul Komayarah NIM 177, dan Susi Rahayu NIM 178. Nah, untuk selanjutnya mari kita akan membahas penjelasan dari pasar efisien. Definisi efisiensi pasar. Secara umum, efisiensi pasar itu merupakan hubungan antara harga-harga sekuritas dengan informasi. Konsep efisiensi pasar membahas bagaimana pasar merespon informasi-informasi yang masuk dan bagaimana informasi tersebut bisa mempengaruhi pergerakan harga sekuritas menuju harga keseimbangan yang baru. Selanjutnya, bentuk-bentuk efisiensi pasar. Bentuk efisiensi pasar dapat ditinjau dari segi ketersediaan informasi, ataupun tidak hanya informasi yang tersedia tersebut, tetapi juga dilihat dari kecanggihan pelaku pasar dalam mengambil keputusan berdasarkan analisis dari informasi yang tersedia. Efisiensi pasar secara informasi. Kunci utama untuk mengukur pasar yang efisien adalah hubungan antara harga sekuritas dengan informasi. Ada 3 macam bentuk utama dari efisiensi pasar berdasarkan ketiga macam bentuk dari informasi, yaitu informasi masa lalu, informasi sekarang yang sedang dipublikasikan, dan informasi privat sebagai berikut ini. Yang pertama, efisiensi pasar bentuk lemah atau weak form. Pasar dikatakan efisien dalam bentuk lemah jika harga-harga dari sekuritas mencerminkan secara penuh atau fully reflect informasi masa lalu. Yang kedua, efisiensi pasar bentuk setengah kuat atau semi-strong form. Pasar dikatakan efisien setengah kuat jika harga-harga sekuritas secara penuh mencerminkan atau fully reflect semua informasi yang dipublikasikan atau all public available information, termasuk informasi yang berada di laporan-laporan keuangan perusahaan emiten. Informasi yang dipublikasikan dapat berupa sebagai berikut. A. Informasi yang dipublikasikan yang hanya mempengaruhi harga sekuritas dari perusahaan yang mempublikasikan informasi tersebut. B. Informasi yang dipublikasikan yang mempengaruhi harga-harga sekuritas sejumlah perusahaan. C. Informasi yang dipublikasikan yang mempengaruhi harga-harga sekuritas semua perusahaan yang terdaftar di pasar saham. Yang ketiga, efisiensi pasar bentuk kuat atau strong form. Pasar dikatakan efisien dalam bentuk kuat jika harga-harga sekuritas secara penuh mencerminkan fully reflect semua informasi yang tersedia termasuk informasi yang privat. Dari gambar ini dapat kita lihat ketiga bentuk pasar ini berhubungan satu dengan yang lainnya. Hubungan ketiga bentuk pasar efisien ini berupa tingkat yang kumulatif, yaitu bentuk lemah merupakan bagian dari bentuk setengah kuat dan bentuk setengah kuat merupakan bagian dari bentuk kuat. Untuk selanjutnya yaitu efisiensi pasar secara keputusan. Bentuk efisiensi pasar ini selain mempertimbangkan sebuah ketersediaan informasi, juga memperhatikan sebuah kecanggihan pelaku pasar. Maksudnya, mereka itu dapat membedakan apakah suatu informasi tersebut memiliki nilai ekonomis ataupun tidak. Dalam mengambil keputusan juga harus mengetahui nilai ekonomis dari suatu peristiwa. Nah, pengujian efisiensi pasar ini dapat mempertimbangkan 4 faktor, yaitu abnormalitas, kecepatan reaksi, nilai ekonomis, dan sebuah ketepatan reaksi.
Apa sih arti dari nilai ekonomis? Nilai ekonomis yaitu nilai yang dapat mempengaruhi perubahan nilai perusahaan yang berhubungan dengan adanya suatu peristiwa. Efisiensi pasar secara keputusan juga merupakan efisiensi pasar bentuk setengah kuat yang didasarkan pada informasi yang didistribusikan. Perbedaan dari efisiensi pasar secara informasi ini hanya mempertimbangkan sebuah faktor satu saja, yaitu ketersediaan informasi. Untuk efisiensi pasar secara keputusan ini melibatkan ketersediaan informasi dan kecanggihan pelaku pasar. Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan pasar itu menjadi efisien dan tidak efisien. Bagaimanakah alasan-alasannya? Mari kami akan menjelaskannya. Penjelasan yang pertama yaitu pasar efisien. Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan pasar itu menjadi efisien. Yang pertama adalah investor. Investor adalah penerima harga atau price taker, yang berarti bahwa sebagai pelaku pasar, investor itu tidak dapat mempengaruhi harga dari suatu sekuritas tersebut. Yang kedua, informasi tersedia secara luas kepada seluruh pelaku pasar pada saat yang bersamaan, sehingga harga untuk memperoleh informasi tersebut sifatnya adalah murah. Yang ketiga, informasi itu dijadikan secara acak atau random dan tiap-tiap pengumuman informasi itu sifatnya random, satu dengan yang lainnya. Yang keempat, investor bereaksi dengan menggunakan informasi secara penuh dan cepat, sehingga harga dari sekuritas itu berubah dengan semestinya yang mencerminkan dari informasi tersebut. Untuk selanjutnya yaitu pasar tidak efisien. Pasar tidak efisien ini mempunyai alasan-alasan sehingga menjadi pasar yang tidak efisien, yaitu yang pertama, terdapat sejumlah kecil pelaku pasar yang dapat mempengaruhi harga dan sekuritas. Yang kedua, harga dari informasi adalah mahal dan terdapat akses yang tidak seragam antara pelaku pasar yang satu dengan pelaku pasar yang lainnya terhadap suatu informasi yang sama. Yang artinya itu, penyebaran informasinya itu tidak merata dan pelaku pasar tidak menerima informasi pada tepat waktunya. Yang ketiga, informasi yang disebabkan dapat diprediksi dengan baik oleh sebagian pelaku-pelaku pasar. Yang keempat, investor adalah individual yang lugas dan tidak canggih, sehingga pasar itu tidak efisien karena banyak investor yang bereaksi terhadap informasi itu secara lugas dan tidak canggih, sehingga mempunyai kemampuan yang terbatas di dalam mengartikan atau menginterpretasikan informasi yang diterima tersebut. Untuk selanjutnya yaitu materi tentang pengujian efisiensi pasar. Pengujian ini dibagi menjadi 3 kategori yang dihubungkan dalam bentuk-bentuk efisiensi pasar. Yang pertama adalah pengujian bentuk lemah atau pengujian pendugaan return. Yang kedua, studi peristiwa. Yang ketiga adalah pengujian informasi privat. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu tentang pengujian bentuk lemah atau pengujian bentuk pendugaan return. Pengujian efisiensi pasar, pengujian bentuk lemah atau pengujian pendugaan return difokuskan pada prediksi return atau harga sekuritas berdasarkan return atau harga masa lalu. Jika hipotesis pasar efisien benar, maka perubahan harga sekuritas masa lalu tidak berhubungan dengan harga sekuritas sekarang, sehingga tidak dapat digunakan untuk memprediksi harga atau return dari sekuritas. Hipotesis untuk menguji bentuk lemah ini berhubungan dengan hipotesis langkah acak. Pengujian secara statistik dibagi menjadi 3. Yang pertama, pengujian menggunakan kolerasi dan regresi linier dilakukan untuk menguji tidak adanya hubungan antara harga atau return sekarang atau mendatang. Yang kedua, pengujian run, yaitu urutan tanda yang sama dari perubahan-perubahan nilai. Yang ketiga, pengujian siklikal, yaitu pola pengujian ini merupakan pola lain yang mungkin terjadi jika pasar tidak efisien bentuk lemah.
Pengujian secara aturan perdagangan teknis. Salah satu strategi memanfaatkan pola perubahan harga sekuritas ini adalah strategi aturan saringan. Strategi saringan ini merupakan strategi waktu, yaitu strategi tentang kapan investor harus membeli atau menjual suatu sekuritas. Pada gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa harga sekuritas sampai waktu ke T masih berada di dalam batas atas dan batas bawah yang sudah ditentukan. Mulai saat T, harga sekuritas beranjak naik melebihi batas atasnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai studi peristiwa. Studi peristiwa atau event study itu merupakan studi yang mempelajari reaksi pasar terhadap suatu peristiwa yang informasinya dipublikasikan sebagai suatu pengumuman yang digunakan untuk menguji kandungan dari informasi suatu pengumuman dan untuk menguji efisiensi pasar bentuk setengah kuat. Reaksi pasar ini menunjukkan adanya perubahan harga dari sekuritas yang bersangkutan dan dapat diukur menggunakan return sebagai nilai perubahan harga atau dengan abnormal return. Jika digunakan abnormal return, suatu pengumuman yang mempunyai kandungan informasi akan memberikan abnormal return, dan begitu pula sebaliknya. Pasar dikatakan efisien bentuk setengah kuat jika investor dengan cepat dapat menyerap abnormal return untuk menuju ke harga keseimbangan yang baru. Jika investor menyerap abnormal return dengan lambat, maka pasar dikatakan tidak efisien bentuk setengah kuat secara informasi. Selanjutnya, mengenai pengujian efisiensi pasar secara keputusan, itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, yaitu abnormal return. Kedua, kecepatan reaksi. Ketiga, nilai ekonomis. Dan yang keempat, ketepatan reaksi. Sedangkan pengujian efisiensi pasar secara informasi itu hanya dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu abnormal return dan kecepatan reaksi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai studi peristiwa. Studi peristiwa atau event study itu merupakan studi yang mempelajari reaksi pasar terhadap suatu peristiwa yang informasinya dipublikasikan sebagai suatu pengumuman yang digunakan untuk menguji kandungan dari informasi suatu pengumuman dan untuk menguji efisiensi pasar bentuk setengah kuat. Reaksi pasar ini menunjukkan adanya perubahan harga dari sekuritas yang bersangkutan dan dapat diukur menggunakan return sebagai nilai perubahan harga atau dengan abnormal return. Jika digunakan abnormal return, suatu pengumuman yang mempunyai kandungan informasi akan memberikan abnormal return, dan begitu pula sebaliknya. Insider trading itu merupakan perdagangan sekuritas yang dilakukan oleh corporate insider. Corporate insider adalah pejabat perusahaan yang manajemennya, direksinya, atau pemegang saham itu mayoritas telah mempunyai informasi privat. Nah, pendekatan yang umum dilakukan untuk menguji kegiatan insider trading tersebut adalah dengan membuat portofolio bulanan berdasarkan sekuritas-sekuritas yang diperdagangkan oleh insider tersebut. Selanjutnya, proksi yang digunakan yaitu return dari reksadana. Reksadana merupakan portofolio yang dibentuk oleh perusahaan reksadana dan dijual kembali kepada masyarakat dalam bentuk unit penyertaan. Salah satu tujuan dari reksadana adalah untuk meminimumkan
risiko tidak sistematik, atau dengan membentuk portofolio dan untuk menghasilkan return yang tinggi. Jika reksadana dapat menghasilkan return yang tinggi, yang tidak normal, hal ini bertentangan dengan hipotesis pasar efisien. Jika memang hal ini terjadi, yaitu reksadana dapat memperoleh abnormal return yang berlebihan, kemungkinan manajer reksadana mendapatkan informasi privat yang tidak dipublikasikan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.